Malam itu, suasana hati Yang Chou Chou sangat gembira. Sejak mengikuti saudara Nan, pria ini tampaknya semakin bahagia dan bahagia menuju menjadi seorang pemuda yang cantik. Bahkan para murid tukang yang dulu memandangnya dengan kebencian sekarang memandangnya dengan rasa jijik dan jijik juga jauh lebih sedikit. Dia mengguncang tubuh kecilnya, yang sepertinya telah kehilangan berat badannya akhir-akhir ini, dan berjalan ke asramanya. Begitu dia memasuki asrama, dia ketakutan oleh Lin Nan yang duduk di dalam. Kakak Nan, kenapa kamu tidak mandi hari ini? Setelah mengikuti Lin Nan untuk waktu yang lama, bahkan Yang Chou Chou menggambarkan pergi ke Tianqi untuk berlatih seperti sedang mandi. Tetapi pada saat ini, Lin Nan tidak berniat bercanda dengannya. Dia memiliki ekspresi serius yang jarang terlihat di wajahnya. Chou Chou, aku punya sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Ini adalah pertama kalinya Yang Chou Chou melihat Lin Nan berbicara dengannya dengan nada serius, dan dia mengangguk dengan cepat. Saudara Nan, katakan padaku, aku akan memberitahumu semua yang aku tahu. Zhao Yidao, selain menindas para tukang, apakah ada sesuatu yang lebih keterlaluan dan kuat di balik orang-orang itu? Ini, ketika Yang Chou Chou mendengar pertanyaan Lin Nan, wajahnya tiba-tiba berubah menjadi jelek. Pada hari itu, di dalam tas Qiankun yang kamu serahkan kepada Zhao Yidao, selain batu Tiguk-guk, apakah ada? Tianqi Yuguk-guk. Saudara Nan, Yang Chou Chou tiba-tiba mengangkat kepalanya. Kamu tahu segalanya. Mata Lin Nan menjadi gelap dan dia berkata perlahan, itulah yang saya pikirkan. Orang-orang itu biasanya mencari Tianqi Yuguk-guk yang diperoleh oleh murid tukang, kan? Yang Chou Chou tidak terlalu ragu-ragu, dan dengan cepat mengangguk dengan berat. Saudara Nan, sebenarnya saya tahu Anda akan mengetahui masalah ini sejak lama, sayang. Sebenarnya, sejujurnya, masalah ini sudah terungkap di seluruh area tukang. Itu bukan rahasia. Anda bertanya kepada saya sebelumnya mengapa saya tidak meminta poin kontribusi saya. Sebenarnya, apa gunanya memintanya? Asrama dan menjadi lebih nyaman. Lalu kamu biasa membantu mereka mengumpulkan poin kontribusi dari murid tukang. Ya, Saudara Nan, saya tidak takut malu untuk mengatakan hal ini kepada Anda. Saya pemalu dan berperawakan lemah, tetapi kekuatan saya di bidang tukang cukup bagus selama bertahun-tahun. Setelah Zhao Yidao menemukan saya tidak terlalu memikirkannya. Saya setuju, saya tidak mampu menyinggung perasaan orang-orang itu. Saya tidak keberatan dipandang rendah oleh murid tukang lainnya. Tapi, pada titik ini, Yang Chou Chou tampak menggeliat. Dia melirik ke arah Lin Nan dan sepertinya telah mengambil keputusan. Dia melanjutkan dengan keras, tapi, aku tidak ingin kamu meremehkanku, Saudara Nan. Setelah mengatakan ini, bahkan Lin Nan tidak bisa menahan perasaan sedikit pun di dalam hatinya. Bukankah pesonaku begitu hebat sehingga pria dan wanita saling membasmi? Untungnya, kata-kata Yang Chou Chou tidak terlalu berkaca-kaca. Saudara Nan, ketika kamu ditugaskan ke asramaku pada hari pertama, aku awalnya ingin menamparkan wajahmu, tetapi kamu malah memberikannya. Hehe, kalau begitu aku tahu, kakak Nan tidak sesederhana kelihatannya. San, dan yang lebih penting, setelah kamu memberiku pelajaran hari itu, kamu tidak merendahkan seperti para orang menyebalkan dari Zhao Yidao, yang tidak memperlakukanku sebagai manusia dan menginjakku sampai mati. Jadi, sejak hari itu terus, aku merasa, kakak Nan, kamu berbeda dari mereka. Apakah ini baik-baik saja? Lin Nan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam. Hari itu, aku terlalu malas untuk berdebat dengan pria gemuk sepertimu, oke. Aku tahu kekuatanmu, tetapi meskipun kakak Nan kamu sangat hebat, kamu tidak pernah pamer di depan orang lemah seperti kami. Aku juga tahu bahwa kakak Nan, kamu, naga sejati yang tak tertandingi, keluar dalam waktu setengah tahun, dan kamu punya bahkan tidak bisa menerobos ke alam suci. Kamu pasti menjadi yang lain. Ada rahasia? Kekuatanmu ada di sana, itu hanya masalah dengan wilayahmu, tapi sayang sekali mereka tidak memahaminya. Pastinya bukan sekedar menjadi murid tukang biasa. Kamu pasti punya tujuan yang lebih besar. Aku, Yang Chou Chou, jangan tanya seberapa banyak aku bisa membantumu mencapainya di masa depan, aku akan puas. Itu lebih baik daripada mengikuti orang-orang seperti Zhao Yidao dan dipandang seperti guk-guk sepanjang waktu. Di sini, Saudara Nan, akhir-akhir ini, saya tidak pernah membantu Zhao Yidao dan yang lainnya mencari tukang. Tianqi Yuguk-guk ini semuanya diperoleh dari kerja saya sendiri. Jika itu berguna bagi Anda, jika Anda masih ingin mentraktir aku sebagai teman, maka simpan saja. Sebuah tas kecil Qiankun diserahkan oleh telapak tangan gemuk Yang Chou Chou. Perilaku yang hampir kekanak-kanakan ini membuat mata Lin Nan sedikit berkedip. Apa yang dia katakan hari itu hanyalah komentar biasa, tapi itu benar-benar membuat Yang Chou Chou terlihat seperti kehilangan banyak berat badan akhir-akhir ini, hanya untuk mendapatkan Tianqi Yuguk-guk darinya.
Pria gendut di depannya yang begitu bodoh hingga tidak tahu harus berkata apa sebenarnya mengingatkannya pada saudara laki-laki dari ras yang sama yang terikat padanya dengan ketulusan yang sama Lin Suai. Keduanya sangat mengenali diri mereka sendiri dan sangat ingin membantu diri mereka sendiri. Meskipun Yang Chou tidak begitu jelas tentang cinta dan benci seperti Lin Suai dalam banyak aspek, dan dia bijaksana dan bodoh, setidaknya dia masih lebih baik darinya. Lin Suai dalam satu aspek. Itu berarti dia setidaknya jauh lebih tampan daripada Lin Suai. Oke, Chou, aku menerimanya. Lin Nan menerimanya dengan tegas. Saat ini, menerima adalah sebuah sikap. Tidak menerimanya adalah sikap lain. Penerimaan Lin Nan jelas merupakan hasil yang diinginkan pria kecil gendut itu. Chou, Lin Nan kembali ke topik lagi dan berkata kalau begitu Zhao Yidao dan yang lainnya berani menjadi begitu sombong di Sekte Suci. Apakah tidak ada yang peduli dengan mereka? Apakah kalian para pelayan seperti ini bersedia diintimidasi? Bagaimana ini mungkin? Setiap tahun, banyak murid pergi ke Qingling College untuk mengeluh, berharap para tetua perguruan tinggi dapat mengendalikan Zhao Yidao dan kelompok sampah ini. Akibatnya, mereka semua menghilang, dan setelah beberapa saat, para murid yang mengeluh juga telah menghilang. Dia diusir dari Sekte Suci karena berbagai alasan. Apakah airnya begitu dalam? Lin Nan tidak bisa membantu tetapi sedikit mengernyit. Dia tidak menyangka bahwa dia sudah terlibat dalam situasi teduh yang begitu besar kurang dari setengah bulan setelah tiba. Itu, Kakak Nan. Yang Chou melihat ekspresi Lin Nan dan berkata dengan ekspresi khawatir saya mendengar bahwa Zhao Yidao didukung oleh orang-orang yang lebih kuat dari Akademi Qingling. Meskipun Anda sangat kuat, tetapi jika itu orang bisa menghindari tersinggung, lebih baik jangan menyinggung mereka. Sudah terlambat, Lin Nan berkata tanpa ekspresi, saya sudah tersinggung. Terlebih lagi, itu masih merupakan pelanggaran yang sangat dalam. Pada saat yang sama, di halaman asrama siswa yang luas di Akademi Suci Qingling, sekelompok murid Akademi Suci Qingling berkumpul dari atas dan bawah. Di tengah kerumunan, ada seorang murid akademi dengan separuh wajahnya bengkak. Dia bukanlah Zhao Hu yang memprovokasi Lin Nan di ruang pelatihan hari ini. Saat ini, mulut Zhao Hu penuh dengan erangan yang menyakitkan, dan dia menatap bos mereka, Zhao Yidao, dengan sepasang mata seperti ikan mati. Dao, kakak Dao, kamu harus membalaskan dendam kami dan membasmi bocah itu Lin Nan sampai mati. Di sampingnya, Wu Tao, dengan satu tangan dibalut perban tebal, dengan kejam mengomentari penampilan Lin Nan hari ini. Kamu tidak tahu betapa gilanya pria itu, Lin Nan hari ini. Dia tidak hanya langsung menempati ruang pelatihan Zhao Hu, tetapi ketika kamu berbicara tentang saudara Dao, kamu seperti memarahi cucumu. Kamu melawan ritme surga. Zhao Yidao menatap dingin ke arah Zhao Hu yang terbaring di tanah. Mendengarkan Wu Tao dan murid-murid lain di sekitarnya mengipasi api, ekspresi wajahnya menjadi semakin dingin. Ini sangat menarik. Aku berpura-pura menjadi Nangui dan memakan harimau, tapi akulah yang disalahkan. Lin Nan, hanya saja naga sejati yang tak tertandingi yang bahkan tidak bisa menembus alam suci di Rerun Dewa Kuno selama setengah tahun berani menjadi begitu sombong di Sekte Suci, apakah kamu tidak takut itu akan membasmimu? Niat pedang dingin dan aura pembasmi terpancar dari Zhao Yidao, dan aura jahat yang menakjubkan dari orang suci tingkat ke-8 segera membuat wajah para murid di sekitarnya dipenuhi dengan kegembiraan. Mereka berharap bisa melihat Zhao Yidao pergi dan membasmi Lin secara langsung sekarang dipotong menjadi 8 bagian. Tetapi pada saat ini, sebuah suara anggun yang terdengar agak formal terdengar Yidao, Lin Nan ini tidak sesederhana yang kamu kira. Kakak, semua murid berkemeja hijau terkejut, lalu mereka semua segera berdiri dan menundukkan kepala untuk memberi jalan. Ekspresi mereka jauh lebih hormat daripada saat mereka menghadapi Zhao Yidao. Kakak, kenapa kamu ada di sini? Kamu benar-benar tidak perlu mengkhawatirkan hal sekecil itu. Bahkan Zhao Yidao terlihat sangat hormat saat melihat orang itu datang. Di malam hari, sosok pemuda itu kabur dan misterius, apalagi dengan rambut panjang tergerai yang tergantung di belakangnya, memberinya rasa kekuasaan dan kebangsawanan yang tak terlukiskan. Haha, masalahnya memang tidak serius, tapi aku khawatir jika kamu terburu-buru dan menimbulkan masalah pada Lin Nan, tidak masalah apakah kamu bisa mengalahkannya atau tidak. Bahkan jika kamu benar-benar berurusan dengan anak itu, aku khawatir akan ada banyak masalah. Masalah? Zhao Yidao memandang kakak senior misterius ini dengan bingung, itu hanya tukang, masalah apa yang bisa timbul? Aku hanya mengatakan bahwa Yidao terkadang melihat sesuatu dengan terlalu sederhana. Kakak laki-laki itu tersenyum sedikit, tetapi ada sedikit cahaya dingin di matanya. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Penatua Tan, salah satu dari 10 tetua dari sekte, tidak akan ragu untuk merendahkan diri membawa naga sejati yang tak tertandingi dari dunia sekuler? Akankah para tetua sekte menempatkannya di area lain dengan santai dan mengabaikannya? Juga,
Apakah semua Tianqi Yuguk-guk yang diperoleh Lin Nan hari ini jatuh dari langit? Apakah menurutmu para suci alkimia di Yaolu itu otaknya dipenuhi air? Mereka memperlakukan murid tukang seperti dia tanpa alasan, sangat bagus. Kedua pertanyaan ini secara langsung menyebabkan ekspresi semua murid berkemeja hijau yang hadir berubah, dan mereka semua memandang kakak senior ini dengan mata ragu. Zhao Yidao juga sedikit tidak yakin dan bertanya kakak senior, sesuai keinginan Anda, haruskah masalah ini diselesaikan seperti ini? Lupakan, haha, yang kulihat hanyalah sudut mulut kakak laki-laki itu terangkat, dan dia melihat ke arah area tukang tempat Lin Nan berada dengan sepasang mata yang menyeramkan. Tentu saja tidak mungkin untuk membiarkannya begitu saja, tapi meskipun begitu kami ingin menangani Lin Nan ini, kami juga harus membuatnya bersih dan indah, sehingga tidak ada yang bisa memahami apapun. Saat dia berbicara, nadanya menjadi kejam dan tegas dan, untuk selamanya, dia tidak akan pernah bisa berbalik lagi. Setelah itu, kakak senior mengatakan sesuatu secara detail kepada semua orang, yang membuat semua orang tersenyum dengan bangga dan penuh harap di wajah mereka. Waktu berlalu sangat cepat, dan masih ada 10 hari tersisa sebelum pemilihan putra suci tahunan Sekte Suci. Selama periode ini, untuk reinkarnasi 9 domain dalam 2,5 tahun, tidak hanya Sekte Suci, tetapi juga seluruh domain Xuanyuan kekuatan besar semuanya bekerja keras untuk meningkatkan kekuatan orang-orang muda dan kuat mereka. Bagaimanapun, pertempuran itu terkait dengan nasib seluruh umat manusia di domain Xuanyuan, dan kekuatan yang lebih besar pun akan baik. Tentu saja, bisa menjadi pemain dalam pertempuran reinkarnasi 9 alam adalah suatu hal yang sangat terhormat dan bermanfaat bagi keluarga dan sekte Anda. Untuk meningkatkan kekuatan para pemain ini di akhir setiap sesi, sekte dan keluarga teratas yang dipimpin oleh Sekte Suci akan mengumpulkan sejumlah besar sumber daya pelatihan bagi para pemain ini untuk melakukan sprint terakhir, dan Shen Yuan dari Sekte Suci Tianqi juga akan terbuka untuk pemain luar sebagai pengecualian, dan manfaat serta manfaatnya akan membuat orang bersemangat hanya dengan memikirkannya. Keluarga Bintang 4, Keluarga Lin. Di tempat latihan keluarga, Lin Shuai dan Lin Jie, dua remaja biasa yang cukup beruntung untuk masuk keluarga Bintang 4 karena Lin Qian, sedang melihat sosok yang kuat dan cantik di ring kompetisi keluarga dengan penuh semangat. Lin Qian, yang belum pernah kulihat selama lebih dari setahun, telah menjadi semakin cantik dan cantik. Namun, dibandingkan dengan penampilan dan sosok Inya, yang benar-benar telah berkembang ke tingkat yang luar biasa adalah kekuatannya saat ini. Di arena, aura es yang sangat kuat meluas, membentuk penghalang berbentuk bola besar selebar 10 meter. Di luar penghalang, lebih dari selusin anggota jenius dari keluarga Lin, termasuk Xiao Xiang, berdiri di sana jurus paling kuat untuk menyerang penghalang. Namun sayangnya, semua serangan itu seperti sapi lumpur yang memasuki laut, bahkan tidak mampu menjatuhkan pecahan es ke bola es tersebut. Di bawah ring, wajah semua tetua keluarga Lin dipenuhi dengan ekstasi yang luar biasa, terutama kakek Lin Qian bahkan lebih segar dan tampak puluhan tahun lebih muda. Wajahnya memerah seperti bayi karena kegembiraan sedang tertawa. Dia menghentikan pertarungan di atas panggung. Hahaha, Xiao Xiang, oke, kalian semua berhenti. Sisi jauh di luar imajinasimu sekarang. Bahkan penghalang esnya yang paling dasar pun tidak bisa dipatahkan, itu saja, haha. Xiao Xiang, yang pernah menjadi jenius nomor 1 di keluarga Lin, menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam dan menghentikan serangan setelah melancarkan serangan terakhirnya. Ketika penghalang es di atas ring menghilang dan sosok cantik dan tak terlukiskan di hatinya muncul, dia tahu. Aku khawatir dia tidak akan pernah bisa dekat dengan gadis menakutkan yang begitu berbakat hingga dia terlihat seperti ibel. Apakah kamu melihat bahwa kakakku masih luar biasa? Haha, jika kamu bertanya kepadaku, hanya kakak Nan di dunia ini yang layak untuk kakak. Soalnya, Xiao Xiang baru saja mendatanginya dan ditampar wajahnya, haha. Lin Shuai menyentuh Lin Jie, yang mengangguk setengah setuju, tapi kemudian berkata dengan prihatin. Tetapi Anda juga telah mendengar bahwa Lin Nan keluar dari Rerun Dewa Kuno dalam waktu kurang dari setengah tahun. Sekarang dia berada di Sekte Suci. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Jangan khawatir tentang ini. Yang lain tidak tahu. Kemanapun saudara Nan pergi, Juebi akan hidup lebih baik daripada siapapun. Haha, kita hanya menunggu saat ketika saudara Nan berbalik dan menyinari seluruh dunia sekte. Itu benar. Lin Qian hari ini, setelah kembali ke keluarga Lin dalam kompetisi besar dengan Lin Nan, sekali lagi meledak dengan bakat ibel yang mengejutkan seluruh keluarga Lin. Hanya dalam waktu setahun, Sekte Bintang 4 hampir mengosongkan kekayaannya dia dengan seluruh kekuatannya, dia sekarang begitu kuat itu sebanding dengan para jenius top pada usia yang sama di dunia sekte. Pada waktunya, itu tidak akan kalah bahkan dengan para ahli tingkat atas itu. Namun, karena keluarga Lin sengaja menyembunyikannya, tidak ada sekte yang mengetahuinya anggota keluarga Lin Bintang 4 di generasi ini.
Benar-benar gadis yang jahat. Meskipun Lin Qian mengalahkan murid-murid keluarga Lin yang dulunya kuat dengan sangat mudah, tidak ada sedikit pun kegembiraan di wajahnya, sebaliknya, dia melihat ke kejauhan dengan perasaan kesepian dan kehampaan yang mendalam. Lin Nan, tolong jangan mengecewakanku dalam uji coba reinkarnasi 9 wilayah ini. Sekte Bintang 4, Sekte Tianhuang. Sosok merah menyala membubung ke langit, diiringi suara kicau burung phoenix yang nyaring dan jernih selama 9 hari. Aliran cahaya merah cemerlang melesat di udara, dan akhirnya berubah menjadi sosok anggun dan mendarat di tanah. Oke, di tanah, semua orang suci, termasuk master dari Sekte Tianhuang, dan bahkan master tingkat Raja Suci memandang Ling Xueyan yang jatuh dari langit dengan mata yang sangat bersyukur, seolah-olah mereka sedang melihat harta karun yang diberikan kepada mereka, demi dewa. Benar-benar menyeringai lebar. Master Sekte, para tetua, Xueyan beruntung telah memenuhi perintahnya. Melihat Ling Xueyan saat ini, dia bahkan lebih cantik dari setengah tahun yang lalu. Sebenarnya ada cahaya api terang yang tersembunyi di matanya yang dingin, yang membuatnya terlihat tidak terlalu dingin dan sombong. Dengan sosok bergelombang dan bibir merah panas, harus dikatakan bahwa dia telah dengan sempurna mewarisi darah sejati Phoenix Ilahi di Sekte Tianhuang dalam 6 bulan terakhir, dan sekarang sangat kuat sehingga bahkan dia sendiri tidak dapat membayangkannya. Haha, Xueyan tidak perlu bersikap sopan. Master Sekte dari Sekte Tianhuang, Raja Suci bersayap warna-warni, berbicara perlahan, nadanya lebih ramah dari sebelumnya hanya dalam setengah tahun, penambahan, darah sejati Phoenix Ilahi, yang diwarisi dari zaman kuno kita telah sepenuhnya terintegrasi. Dengan garis keturunan Jin Peng asli di tubuhmu, Xueyan, kamu mungkin memiliki sedikit lawan sekarang di alam suci. Murid itu hanya bisa berterima kasih kepada Master Sekte dan para tetua atas pelatihan cermat mereka, tapi Xueyan tahu bahwa masih ada kesenjangan besar antara dirinya dan Master sebenarnya dari Sekte Bintang 5 itu. Masih ada lebih dari 2 tahun tersisa sebelum pertempuran reinkarnasi di 9 alam, dan itu masih terlambat, haha. Ketika sekelompok tetua melihat bahwa Sekte Tianhuang akhirnya menghasilkan bibit super unggul yang tidak kalah hebatnya jenius terbaik dari Sekte Suci, mereka juga dia sangat baik dan bijaksana, mengapa dia tidak bisa bahagia? Oke, kamu lelah hari ini, turunlah dan istirahatlah lebih awal. Mengikuti instruksi dari Master Sekte Tianhuang, Ling Xueyan diam-diam mundur, tapi jauh di matanya, ada jejak kerinduan dan kekhawatiran yang tak terlihat. Sejak Ling Xueyan datang ke Sekte Tianhuang, dia segera mengikuti pelatihan pengasingan untuk sepenuhnya mengintegrasikan darah sejati Phoenix Ilahi. Hingga hari ini ketika dia secara resmi meninggalkan pengasingan, dia belum menerima kabar apapun dari Lin Nan. Orang itu, aku tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang. Sekte Bintang 5, Sekte Penghancur Jiwa. Penatua Suci, Yin Qiansha, yang meninggalkan pertemuan dengan marah karena Lin Nan membasmi Yu Hua di turnamen keberuntungan naga, sekarang memiliki ekspresi yang sama di wajahnya seperti ketika Yu Hua terbasmi. Bukan hanya dia, harus dikatakan bahwa semua tetua dari Sekte Penghancur Jiwa memiliki ekspresi wajah yang tidak percaya atau sangat suram rambut. Li Haoran, dia dengan lembut mengibaskan debu dari tubuhnya, dan berbaring di kakinya adalah makhluk terkuat di antara murid Sekte Penghancur Jiwa yang berusia di bawah 25 tahun. Pada saat ini, murid Sekte Penghancur Jiwa ini telah pingsan karena serangan Li Haoran. Meskipun dia bukan orang yang paling menakutkan di antara kandidat reinkarnasi dari Sekte Penghancur Jiwa di 9 alam, Li Haoran baru saja memasuki A Super baru, bintang yang baru berada di dunia Sekte selama setengah tahun. Jika murid terkuat dari Sekte Penghancur Jiwa yang berusia hampir 30 tahun benar-benar dikirim, bahkan jika mereka mengalahkan Li Haoran, itu akan membuat orang semakin tertawa. Sekarang hasilnya sudah diputuskan, aku akan pergi sekarang. Li Haoran sama sekali tidak memperhatikan wajah jelek para tetua Sekte Penghancur Jiwa, punggung arogan mereka sama seperti ketika dia datang. Sekte Suci, kataku, suatu hari nanti, aku akan membuatmu menyesali pilihan awalmu. Lin Nan, tunggu saja, aku pasti akan mengalahkanmu di kakiku tidak lama lagi. Meskipun segalanya tampaknya telah hilang setelah Lin Nan memasuki Sekte Suci, masih banyak pemikiran dan pemikiran orang tentang dia, baik di dunia sekte atau di dunia sekuler. Tetapi pada saat ini, Lin Nan, yang diperhatikan oleh semua orang, merasa sedikit malu. Kak Nan, cepatlah. Jika kamu terlambat, itu bisa menimbulkan masalah serius. Yang Chou Chou belum pernah melihat pria gendut ini begitu cemas sebelumnya. Dia tampak berubah menjadi bakso yang melompat-lompat, dengan putus asa mendesak Lin Nan yang tidak tergesa-gesa. Apa yang kamu lakukan? Bukankah itu hanya perburuan binatang spiritual? Bahkan dengan kekuatan kita, kita hanya mencoba mempermalukan diri kita sendiri. Mengapa kita begitu bersemangat? Saudara Nan, kamu tidak tahu bahwa perburuan binatang spiritual semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa.
Orang-orang yang keluar untuk berjaga-jaga biasanya harus menjadi murid Akademi Suci. Kali ini, aku mendengarnya salah satu tetua di atas secara pribadi menyarankan kepada tetua agung agar mereka ikut serta. Kami telah mengumpulkan 10 murid tukang yang paling menonjol. Anda dan saya sama-sama telah menunjuk kami untuk berpartisipasi. Hahaha, mungkin kami bahkan dapat melihat seluruh sekte suci, Dewi Es dan Api. Cih, Dewi Es dan Api yang luar biasa. Kakak tidak pernah tertarik pada gadis penyendiri seperti itu. Dewi, yang bisa, tidak, begitu menawan seperti Dewi Cooking You. Tapi apa yang Chou katakan tadi, kami diminta menyebutkan namanya, ini. Lin Nan memiliki sedikit keraguan di hatinya, tapi kemudian dia tidak terlalu memikirkannya dan hanya mengingatnya. Sejujurnya, dia sama sekali tidak tertarik dengan perburuan binatang spiritual yang tiba-tiba ini. Akan lebih baik jika dia mandi di Tianqizi dan mengunyah sisa obat adalah karena semua murid ini adalah acara besar yang akan dihadiri semua orang, tetapi ini adalah acara yang meriah di Sekte Suci setiap tahun. Makhluk roh yang diburu akan dikirim ke Taman Makhluk Roh Hidup-Hidup untuk dibangkitkan, dan yang mati akan dijadikan sejumlah besar ramuan berharga dan bahan pemurnian senjata. Namun, setiap piala pada akhirnya akan ditukar dengan nilai kontribusi yang sesuai dan menjadi sumber pelatihan para murid. Statistik poin kontribusi setelah setiap akhir pada akhirnya akan menjadi daftar piala perburuan. Dikatakan bahwa peringkat pada setiap daftar secara mengejutkan mirip dengan pemilihan putra suci, berikutnya, jadi perburuan binatang spiritual ini juga akan dianggap sebagai pratinjau sebelum pemilihan putra suci. Pagi-pagi sekali, Yang Chou berpakaian lebih awal dan menarik Lin Nan menuju tempat pertemuan. Ketika dia tiba, dia melihat 8 murid tukang lainnya yang juga cukup beruntung untuk berpartisipasi dalam perburuan menunggu di sini lebih awal dari mereka. Fat Yang, cepatlah, hanya kalian berdua yang hilang. Kedelapan orang ini adalah yang paling terampil di antara murid tukang. Yang Chou tidak berani menindas orang-orang ini sebelumnya. Setelah dia memperbaiki cara jahatnya, orang-orang ini menjadi akrab dengan Yang Chou menyapa mereka dengan cepat. Lelah sekali. Kakak Nan, cepatlah. Yang Chou memancarkan kegembiraan di sekujur tubuhnya. Sepertinya Dewi Es dan Api, sangat menarik baginya. Kakak Nan, halo, Kakak Nan. 8 tukang lainnya kurang lebih dipengaruhi oleh Yang Chou, dan mereka tetap menghormati Lin Nan. Lin Nan tidak mengatakan apa-apa, dan sekelompok orang dengan cepat berjalan ke arah murid Sekte Suci yang telah menunggu di luar. Ini adalah murid Sekte Suci yang mengenakan pakaian biru. Sekilas, dia berasal dari Akademi Suci Lan Huang dan telah mencapai alam Holy Lord dan surga kedua. Dia melihat 10 murid tukang telah berkumpul, dan ada ekspresi sedikit cemas di wajahnya. Mengapa kamu lama sekali? Cepatlah datang, yang lain sudah berangkat ke Gunung Binatang Tianqi. Setelah mengatakan itu, kekuatan jiwa di tubuhnya bergerak, dan dia memanggil binatang spiritual dari sabuk binatang spiritualnya, pterodaktil berkepala 2, yang juga setara dengan level orang suci. Meskipun binatang spiritual ini memiliki karakter naga di dalamnya namanya, tapi yang terbaik, itu hanyalah mutan berkepala 2 dengan jejak darah naga sejati. Tapi untungnya, makhluk roh ini sangat besar dan terbang sangat cepat. Selama penerbangan, ia dapat secara spontan meningkatkan penghalang spiritual untuk memblokir hambatan udara, sehingga ia menjadi makhluk roh terbang yang disukai banyak pelatih hewan. Jelas sekali bahwa murid Akademi Suci Lan Huang di depannya adalah penjinak binatang yang sangat kuat, yang bertanggung jawab menjemput Lin Nan dan kelompok murid tukangnya untuk pergi ke tempat berburu. Yang Chou dan yang lainnya sudah sedikit tidak senang ketika mereka melihat kakak laki-laki mereka. Mereka tidak berani mengatakan apapun. Mereka dengan cepat naik ke belakang Pterosaurus berkepala 2, satu persatu, dan kemudian makhluk roh itu melonjak ke langit. Lin Nan hanya bisa mendengar desiran angin di telinganya. Dalam waktu kurang dari 1 jam, mereka terbang di atas Seng Yuan Tianqi dan tiba di pegunungan luas lainnya di seberang Tianqi. Seng Yuan Tianqi dapat dikatakan sebagai salah satu dari 2 harta budidaya utama di seluruh domain Xuanyuan. Meskipun jurang api tak berujung meledak dengan kekuatan spiritual, api di dalamnya terlalu menakutkan dan tidak cocok untuk didekati oleh orang biasa, jadi Seng Yuan Tianqi secara alami menjadi semua orang atau makhluk spiritual yang dapat berkultivasi dapat bercokol. Sekte Suci menempati area inti Tianqi dengan kekuatannya yang super kuat, tetapi pegunungan besar di utara Tianqi kurang lebih terkontaminasi dengan kekuatan ilahi Tianqi. Selain itu, medan kompleks membentang bermil-mil, yang mana merupakan tempat suci tempat berkumpulnya binatang spiritual Gunung Binatang Tianqi. Di Gunung Binatang ini, terdapat binatang spiritual yang jumlahnya tidak diketahui, besar dan kecil. Dikatakan bahwa ada binatang spiritual yang kuat yang sebanding dengan tingkat orang suci manusia di tempat terdalam. Tempat para murid berburu. Tempat yang dipilih oleh Sekte Suci adalah daerah yang relatif aman yang disebut Hutan Qingmang. Menurut legenda, makhluk spiritual yang sangat kuat,
ular piton hijau, pernah muncul di sini. Generasi selanjutnya menamai tempat ini, Hutan Qingmang, untuk memperingatinya. Hutan ini sangat luas dan luas, tetapi makhluk spiritual terkuat yang hidup di dalamnya hanya setara dengan tingkat orang suci manusia. Selama mereka tidak menghadapi gelombang makhluk spiritual berskala besar, para murid sekte suci umumnya jarang bertemu bahaya hidup di sana. Namun meski begitu, beberapa situasi tak terduga masih akan terjadi setiap kali berburu makhluk roh. Beberapa murid yang sangat tidak beruntung bertemu dengan makhluk roh yang sangat kuat dan segera membasmi mereka, atau mereka bertemu dengan keluarga makhluk roh yang bepergian dalam kelompok. Situasi dengan banyak korban jiwa. Namun, ini dianggap sebagai pengalaman dan pengorbanan normal oleh sekte suci. Bagi seorang pejuang, adalah wajar untuk selalu siap secara mental menghadapi bahaya. Pada saat Lin Nan dan yang lainnya tiba, hampir semua murid generasi muda dari sekte suci telah berkumpul di platform di luar Hutan Qingmang. Lin Nan melihat jauh ke udara dan bisa melihat sekelompok besar orang hijau berdiri di tepi terluar tim. Ada sebanyak 1.000 orang. Ini adalah murid Akademi Suci Qingling, beberapa di lingkaran dalam sekitar beberapa ratus orang berpakaian biru berdiri di posisi itu. Mereka adalah orang-orang suci muda dari halaman suci Lan Huang. Adapun para pemuda dan pemudi berpakaian ungu di tempat terdalam, mereka hanya berjumlah puluhan. Halaman suci Bauhinia penuh dengan orang-orang kuat yang berada di atas level kelima Holy Lord. Lin Nan samar-samar melihat 3 sosok di antara pemuda berpakaian ungu yang sangat mempesona. Mereka pastilah yang disebut sebagai 3 jenius dari sekte suci. Hei, tidak, mungkinkah adikku terpesona? Lin Nan akhirnya tampak melihat warna merah cerah di tengah kerumunan. Rasanya seperti bunga merah indah yang mekar di rerumputan hijau, yang terlihat sangat mempesona. Mengapa ada seorang gadis di sini tanpa mengenakan pakaian murid? Sebelum Lin Nan bisa pulih, dia merasakan naga terbang di bawah kakinya menukik, dan mereka mulai turun. Lupakan saja, pakaian apa yang dia kenakan, siapa 3 jenius hebat dari sekte suci, bukanlah hal yang perlu saya pertimbangkan sekarang. Lin Nan mengangkat matanya ke belakang Pterosaurus berkepala 2 dan melihat ke kejauhan. Hutan hijau luas di depannya tidak ada habisnya dan ujungnya tidak terlihat orang di depannya tidak bisa menjangkaunya. Saat tim berpencar ke dalam hutan, rasanya seperti melempar segenggam pasir ke laut. Dengan kata lain, jika medan seperti itu digunakan untuk melakukan hal-hal buruk, itu akan menjadi yang terbaik. Lin Nan telah mengalami 2 pertempuran jangka panjang yang melibatkan hidup dan mati, yang juga memperkuat wawasannya yang tajam tentang bahaya yang jauh melebihi orang biasa. Meskipun semua yang ada di depannya tampak seperti kejadian normal dari sekte suci terhadap murid-murid di bawah, tapi baginya, Lin Nan, semuanya tampak terlalu kebetulan. Bahkan bisa dikatakan penuh konspirasi. Segera, ketika murid Akademi Lan Huang mendarat dengan selamat bersama Lin Nan dan yang lainnya, seorang lelaki tua dengan sikap luar biasa sudah menunggu di sana, memperhatikan Lin Nan dan yang lainnya saat mereka berjalan. Lihat Penatua Jing. Para murid berbaju biru dengan cepat membungkuk hormat ketika mereka melihat lelaki tua itu, dan bahkan Lin Nan dan yang lainnya juga membungkuk kepada lelaki tua itu. Oke, terima kasih atas kerja kerasmu. Cepat kembali ke tim. Orang tua itu tersenyum dan menepuk bahu murid berbaju biru itu, yang dengan cepat kembali ke tim pengadilan suci Lan Huang dengan ekspresi tersanjung. Ini adalah Penatua Jing, salah satu dari 10 tetua sekte suci. Dia terutama bertanggung jawab untuk mengelola urusan yang berkaitan dengan murid tingkat rendah seperti kita. Dikatakan bahwa kita dapat berpartisipasi dalam kompetisi kali ini karena dia dan Penatua Tan Xuanyuan merekomendasikannya. Yang Chou Chou menjelaskan dengan tenang di telinga Lin Nan, yang membuat Lin Nan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat orang di depannya beberapa kali lagi. Apakah Anda dan Kamerat Lautan merekomendasikan saya untuk berpartisipasi? Lalu kenapa kamu tidak melihat bayangan Lautan? Tetapi ketika Lin Nan sedang bingung, Penatua Jing sudah berjalan ke arah Lin Nan dan yang lainnya sambil tersenyum haha, kamu adalah Lin Nan. Saya tidak berharap untuk menerobos alam suci begitu cepat. Sepertinya bahwa Penatua Tan apakah penilaian Anda ada benarnya? Ketika Lin Nan menghadapi orang ini, dia masih mempertahankan kesopanan dasar Penatua Jing memujinya. Lin Nan hanya berhasil menerobos ke alam suci karena keberuntungan. Masih ada kesenjangan besar antara dia dan saudara-saudara dari sekte suci. Haha, anak muda sangat rendah hati. Senyuman Penatua Jing penuh dengan kedekatan, dan tidak ada masalah sama sekali. Kali ini, Penatua Tan datang kepada saya dan berkata bahwa di antara murid tukang, ada banyak talenta bagus kali ini, dan itu harus diberikan kepadamu. Sebuah kesempatan, kali ini kalian semua harus berterima kasih kepada Penatua Tan. Ya, murid tahu. Semua murid tukang menundukkan kepala dan berkata ya, hati mereka secara alami dipenuhi dengan rasa syukur dan kegembiraan. Oke, kamu adalah kelompok terakhir. Jangan masuk terlalu dalam saat perburuan dimulai. Lagi pula, kamu terlalu lemah.
Berburu saja beberapa binatang spiritual tingkat surga untuk mendapatkan pengalaman. Jangan memaksakan dirimu, jika kamu menghadapi sesuatu yang berbahaya, kamu harus menanggung akibatnya sendiri. Sebelum Penatua Jing pergi, dia tidak lupa memberikan instruksi yang baik kepada murid-murid tukang pemula ini. Tetapi untuk beberapa alasan, ketika dikatakan bahwa ada bahaya, Lin Nan dengan tajam merasakan bahwa mata Penatua Jing secara tidak sengaja berubah. Elder Jing, Elder Tan, bukankah dia datang? Lin Nan bertanya dengan sangat tiba-tiba, yang membuat tubuh Penatua Jing tiba-tiba berhenti. Setelah sekitar 1 detik penuh, dia berbalik dan menatap Lin Nan sambil tersenyum. Penatua Tan dan tetua pertama tidak dapat datang karena beberapa hal. Perburuan ini diselenggarakan secara pribadi oleh tetua kedua. Ada apa? Apakah ada yang salah? Bukan apa-apa, aku hanya bertanya dengan santai. Tetua, tolong berjalan perlahan. Lin Nan menundukkan kepalanya dalam-dalam lagi, tapi kali ini, matanya dipenuhi dengan kesungguhan dan kedinginan yang tak tertandingi. Lin Nan dan yang lainnya ditempatkan di ujung terluar tim, berdiri bersama dengan banyak murid dari Akademi Suci Qingling. Yang Chou Chou yang kecil gemuk berusaha sekuat tenaga mengarahkan jari kakinya untuk melihat orang-orang di dalam. Tentu saja, yang terpenting adalah melihat sosok cantik Meng Bingyun yang membuat seluruh sekte suci tercengang. Sangat disayangkan, dipisahkan oleh ribuan orang, lelaki kecil gendut itu masih belum mampu melompat tinggi meski ia melompat tinggi. Di atas panggung, Yin Taixu, tetua kedua dari sekte suci, memberi tahu para murid beberapa kata-kata penyemangat. Dalam kehidupan sebelumnya, Lin Nan telah mendengar kepala sekolah mengucapkan kata-kata ini berkali-kali ketika menghadiri upacara pembukaan, dan isinya adalah hampir sama. Hehe tidak menganggapnya serius sama sekali. Namun, tiba-tiba, dia merasakan beberapa tatapan bermusuhan dari kerumunan hijau pekat. Siapa itu? Ketika dia mengangkat kepalanya untuk melihat, tatapannya tiba-tiba menghilang, dan tidak ada jejak lautan manusia yang hijau dan luas. Lin Nan. Di sisi lain, Zhao Yidao melihat Lin Nan sepertinya menyadari sesuatu, dan tiba-tiba menoleh dengan senyum garang dan bangga di wajahnya. Karena kamu benar-benar datang ke hutan hijau ini, haha, kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena terlalu bodoh. Hehe. Saat ini, yang lain sedang berburu binatang spiritual, tetapi target sebenarnya yang ingin kami buru adalah Anda, Lin Nan. Oke, kalau begitu aku akhirnya mendoakan kalian semua mendapatkan hasil yang baik dalam perburuan ini. Perburuan makhluk roh ini akan berlangsung selama 2 hari. Saat matahari terbenam lusa, kita akan berkumpul di sini untuk menghitung jarahan dan kemudian kembali ke Sekte Suci. Ayo pergi. Bagus. Ribuan murid Sekte Suci berteriak serempak, dan kemudian mereka melihat kerumunan 3 warna bergegas ke hutan lebat seperti sekumpulan ikan memasuki laut, dan segera mereka tenggelam di lautan hutan yang luas. Hanya Lin Nan yang paling lambat, dan dia benar-benar terjatuh di belakang pasukan besar, karena pada saat tim dimulai, dia sepertinya melihat gadis berbaju merah menatapnya lagi. Jangan tanya Kakak Nan kenapa itu perempuan. Meskipun aku sudah bertahun-tahun tidak mencicipi perempuan, gadis yang kulihat pasti berbadan besar. Sosok merah tadi bukan hanya perempuan, tapi juga perempuan gadis paling dengan sosok berbentuk es. Hutan di depannya menyebar dengan tenang di depan Lin Nan, seperti raksasa kuno yang merangkak, membuka mulutnya yang sangat lebar, menunggu Lin Nan berjalan selangkah demi selangkah. Apa yang sedang terjadi? Bukan hanya matanya yang penuh dengan niat membasmi, tapi tatapan terakhir yang diberikan gadis berbaju merah pada kakaknya juga sedikit menggerahkan. Lin Nan sedikit terganggu oleh semua hal sebelumnya, tetapi ketika dia bereaksi, dia tiba-tiba menemukan sesuatu yang sangat penting. Sial, yang Chou Chou hilang. Lin Nan berharap dia bisa menamparkan wajah pria gemuk yang ceroboh itu. Dia samar-samar ingat bahwa ketika Yin Taixu mengumumkan bahwa perburuan telah dimulai, salah satu murid dari Akademi Suci Qingling berteriak. Lari cepat. Jika kamu berlari cepat, kamu mungkin bisa melihat Dewi Meng Bingyun. Akibatnya, Yang Chou Chou, si pria gendut, seperti kelinci liar yang telah dilepaskan, melompat dan menyerbu ke dalam kerumunan besar. Kecepatannya benar-benar melampaui banyak murid Akademi Suci Qingling. Ketika Lin Nan ingin menemukannya sekarang, di manakah sedikit pun tanda lemaknya. Sekarang, sayang sekali. Menurut pemikiran awal Lin Nan, karena perburuan binatang spiritual di depannya kemungkinan besar mengandung jebakan dan bahaya yang tidak diketahui, dia tidak perlu masuk jauh ke dalam untuk mendapatkan wajah apapun, tetapi sekarang Yang Chou Chou, berusia 250 tahun orang tua, adalah salah satunya. Pria itu bergegas masuk dengan bodoh. Lin Nan memandangi hutan yang telah dipulihkan dan sepertinya melihat wajah menakutkan tersenyum galak padanya. Otang pembawa sial, kamu anak nakal yang tidak mau mengkhawatirkanku. Mengambil satu langkah ke depan, Lin Nan tidak lagi ragu-ragu. Tidak peduli apa,
Pria gemuk Yang Chou Chou adalah teman pertama yang dia kenali setelah datang ke Sekte Suci, dan tidak mungkin untuk mengabaikannya. Tidak jauh dari pintu masuk hutan, dua sosok berpakaian hijau mengintai dengan lembut. Entah kenapa, kedua murid Akademi Suci Qingling ini tidak segera mulai mencari makhluk spiritual setelah memasuki hutan dan melihat dengan tenang ke arah pintu masuk. Jika dilihat lebih dekat, terungkap bahwa kedua pria ini adalah kaki tangan Zhao Yidao, dan tujuan berada di sini adalah untuk menyelidiki setiap gerakan Lin Nan. Saat ini, mereka memiliki senyum bangga di wajah mereka. Beberapa saat yang lalu, si idiot Yang Qiu telah dirawat oleh orang-orang mereka. Sekarang, selama mereka bisa mengetahui gerakan Lin Nan selangkah demi selangkah, mereka akan memimpin dia ke tempat itu. Nanti bakal ada drama yang seru dan seru banget, haha. Mata mereka tertuju pada sosok ragu-ragu di luar hutan, tetapi segera, Lin Nan tampak melangkah ke dalam hutan tanpa memikirkannya. Bagus, orang ini akhirnya mengambil umpannya. Kedua orang itu saling memandang, dan segera salah satu dari mereka mundur perlahan dengan gerakan yang sangat kecil. Dia akan melaporkan pergerakan Lin Nan kepada Zhao Yidao dan yang lainnya, dan sisanya bernama Hu Biao. Orang-orang bertanggung jawab untuk melacak Lin keberadaan Nan. Hei, izinkan saya, Hu Biao, melacak orang. Saudara Dao sangat pandai mengatur berbagai hal. Saya pikir saat itu, saya berada di jalur budidaya seorang pejuang, tetapi saya berlatih dan berburu di pegunungan dan hutan yang dalam selama 7 atau 8 tahun. Dalam hal berburu dan melacak, saya, Hu Biao, pasti bisa masuk peringkat 3 teratas di seluruh Akademi Suci Qingling. Namun, sebelum Hu Biao selesai membual dengan bangga di dalam hatinya, matanya kembali ke depan. Pemandangan di depannya seperti mulut besar, yang membuatnya tercengang. Di mana Lin Nan? Kenapa dia menghilang begitu? Dia berbalik. Hu Biao merasa bahwa hal yang paling luar biasa dalam hidupnya telah muncul di hadapannya, dan dia dengan cepat mengerahkan kemampuan persepsi orang suci tingkat ke-7 miliknya. Akibatnya, Lin Nan benar-benar tampak menghilang begitu saja, menghilang di seluruh hutan dalam sekejap. Ini benar-benar neraka. Hu Biao mulai merasakan ada yang tidak beres di hatinya, dan dengan cepat menggerakkan tubuhnya untuk bergabung dengan Zhao Yidao dan yang lainnya. Tetapi pada saat ini, naluri hutan yang dia kumpulkan dari menjadi pemburu selama 7 atau 8 tahun tiba-tiba meledak, dan gelombang energi menembus tubuhnya. Niat membasmi yang dingin dan menakutkan langsung menyelimuti dirinya. Wei Hao, siapa itu? Hu Biao merasa seolah-olah dia telah menjadi sasaran binatang paling menakutkan yang tiada taranya di hutan. Setiap gerakan berada di bawah kendali pihak lain, dan tidak ada ruang untuk perlawanan sama sekali di hutan ini, dia mungkin menjadi mangsa di mata orang lain. Sesosok perlahan muncul dari belakang Hu Biao. Sampai dia hampir mendekati target, Hu Biao tidak dapat mendeteksi sesuatu yang tidak biasa. Lin Nan lah yang memiliki keterampilan mengintai di hutan yang luar biasa ini. Hutannya, hehe, kelihatannya familiar sekali. Terakhir kali dalam perjalanan ke Jinghua College, Lin Nan diburu di pegunungan dan hutan yang dalam selama 2 tahun. Selama pertempuran di Rerundewa kuno setengah tahun lalu, hutan spiritual yang luas menjadi medan perang Shuro yang diciptakan oleh Lin Nan. Dapat dikatakan bahwa jika efektivitas tempur Lin Nan setinggi orang suci di lingkungan normal, maka memasuki hutan dan lingkungan geografis yang buruk di sini adalah kandangnya yang benar-benar tak terkalahkan, dan efektivitas tempurnya setidaknya akan meningkat beberapa kali lipat. Orang menyebalkan kecil di depannya yang mengira dia mahir dalam keterampilan pelacakan hutan benar-benar konyol dibandingkan dengan keterampilan bertarung hutan Lin Nan yang diasah pada saat kritis hidup dan mati. Hampir tanpa usaha, Lin Nan menggunakan 3 jarum emas untuk menutup aliran qi dan darah ke seluruh tubuh Hu Biao. Dan yang disebut ahli pelacakan ini tidak menyadari pendekatan Lin Nan sampai dia benar-benar kehilangan kemampuannya untuk bergerak. Dan ketika dia melihat wajah Lin Nan yang dingin dan seperti kematian, dia ketakutan setengah mati. Dia mengejang dan berjuang untuk berlutut dan memohon belas kasihan dari Lin Nan. Kamu hanya punya kesempatan untuk mengatakan sepatah kata pun. Melihat semua yang ada di depannya, Lin Nan sudah menentukan siapa orang yang ingin berkomplot melawannya. Karena pihak lain dapat mengaturnya dengan hati-hati sampai saat ini, bahkan jika dia keluar untuk meminta bantuan para tetua sekarang, yang hilang. Yang Chou Chou pasti akan mendapat masalah, dan ini jelas bukan hasil yang ingin dia lihat. Katakan padaku, di mana Zhao Yidao dan Yang Chou Chou? Hu Biao mengangguk putus asa ke tanah dan bersedia membimbing Lin Nan. Namun, ketika dia memberitahu lokasi umum di mana Zhao Yidao dan yang lainnya akan menyergap Lin Nan langsung menusuk lubang tidurnya dengan jarum perak, dia tidur seperti nangui mati. Lin Nan tidak tertarik untuk mengambil tindakan terhadap orang menyebalkan seperti itu. Biarkan dia menjaga dirinya sendiri di sini. Kemudian, sosok Lin Nan berubah menjadi hantu di hutan lagi dan melayang ke arah yang ditunjukkan oleh masa lalu Hu Biao. Sepanjang jalan,
Bahkan pepohonan di hutan pun tampak bergetar karena nafas dingin di tubuh Lin Nan, dan kumpulan api mematikan yang mulai menyala dengan ganas memenuhi mata Lin Nan. Zhao Yidao, saya tidak peduli siapa lagi yang ada di belakang Anda. Saya tidak peduli plot dan trik apa yang telah Anda persiapkan untuk saudara Anda hari ini. Anda sebaiknya berdoa agar Anda tidak melakukan apapun pada pria kecil gendut itu, jika tidak, hutan hijau ini akan menjadi tempat pemakaman Anda. Jauh di dalam hutan hijau, terdapat ruang terbuka terpencil yang sudah lama jauh dari arah utama berburu. Beberapa rune formasi berkilau membentuk area ilusi kecil seluas lebih dari 100 meter persegi di tanah. Dari luar, tidak ada kelainan yang terlihat, dan tidak ada suara yang terdengar dengan jelas arai rune di hutan ini. Zhao Yidao mendengarkan laporan bawahannya dengan senyum puas. Ada bekas darah di 5 jari tangan kanannya, yang dioleskan ke pakaian hijau di tangannya tanpa peduli. Jadi, Lin Nan memasuki hutan tanpa memperhatikan apapun. Ya, saudara Dao, meskipun anak laki-laki itu beberapa langkah lebih lambat, dia tetap masuk. Hu Biao sedang melihatnya sekarang. Hei, oke, Zhao Yidao tertawa sinis, seolah pikirannya sudah membayangkan pemandangan indah bagaimana dia akan menyiksa Lin Nan. Dia perlahan berbalik dan menghadapi satu-satunya orang yang berlutut di tanah, Yang Chou. Dari awal perburuan hingga sekarang, itu tidak akan berlangsung paling lama setengah jam, tapi siapa yang bisa membayangkan bahwa dalam waktu sesingkat itu, Zhao Yidao dan kelompok orang gila ini bisa melecehkan seseorang sedemikian rupa, sampai batas tertentu. Tali setebal jari membuat Yang Chou terbalik, namun tubuhnya hampir setengah berlutut di tanah karena kekurangan tenaga. Tangannya terangkat ke langit, dan kepalanya yang semula berdaging telah hilang sama sekali turun. Penuh darah yang menetes. Saat ini, Yang Chou hampir tidak dapat menemukan 1 inci pun kulit utuh di tubuhnya. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang menembak pada saat yang bersamaan. Sayatan kecil yang tak terhitung jumlahnya hanya menggores kulit, yang menyakitkan tetapi tidak menyebabkan koma karena pendarahan hebat tangan dan kaki yang tak terhitung jumlahnya tertinggal. Memarnya bertumpuk lapis demi lapis. Saya tidak tahu berapa banyak pukulan dan tendangan yang diperlukan untuk mendapatkan efek yang begitu mengerikan. Wajah Yang Chou yang awalnya tidak tampan namun tetap imut kini hampir bengkak, dan bentuk manusianya hampir tidak terlihat. Terutama pipi kirinya bengkak hingga ketinggian lebih dari 3 kaki, dan lebih dari selusin partikel putih berjadewa ke tanah. Partikelnya adalah gigi yang dicabut hidup-hidup. Mengerikan. Orang yang memiliki sedikit simpati mungkin akan marah ketika melihat Yang Chou sekarang. Terus terang, akan lebih mudah untuk membasmi orang yang disiksa sampai saat ini. Zhao Yidao, saat menghadap Yang Chou, justru menunjukkan senyuman yang masih penuh makna. Hei, Yang Chou, pernahkah kamu mendengar itu? Kakak Nanmu itu sudah mulai memasuki tempat yang kami hati-hati disiapkan untuknya. Ini makan malam yang megah, tunggu sebentar, dan saya pribadi akan menyajikan hidangan lezat kepada saudaramu Nan, yang saya jamin tidak akan terlupakan baginya selamanya. Hahaha. Mengikuti Zhao Yidao, serangkaian murid Akademi Suci Qingling termasuk Zhao Hu dan Wu Tao tertawa terbahak-bahak. Bagi mereka, kemunculan Lin Nan adalah eksistensi yang tidak pernah bisa mereka izinkan, kekuatan gelap Qingling yang menutupi langit dengan 1 tangan. Dia tidak hanya membuat Yang Chou meninggalkan tim, dia juga memberi pelajaran kepada Zhao Hu dan Wu Tao. Jika dia dibiarkan terus seperti ini, saya khawatir tidak ada yang tahu masalah dan bencana apa yang akan dia timbulkan di tim, hari yang akan datang. Duri seperti itu harus dipotong sejak awal, jangan sampai menimbulkan masalah yang tak ada habisnya saat tumbuh besar nanti. Adapun Zhao Yidao, misi hari ini adalah untuk menghancurkan Lin Nan secara permanen, orang menyebalkan kecil yang mereka benci. Bagaimanapun, begitu banyak orang mengalami kecelakaan selama perburuan makhluk roh setiap tahun, jadi mereka tidak dapat disalahkan atas apapun. Setelah tawa berhenti, Zhao Yidao melambaikan tangannya, dan bawahan di sebelahnya mengeluarkan beberapa ikat pinggang, potongan pakaian, dan barang-barang lain yang dilucuti dari seragam Yang Chou. Pergilah, kalian berdua ambil petunjuk ini untuk menemui Hu Biao, gunakan petunjuk ini untuk membawa anak itu ke sini, dan salah satu dari kalian akan kembali setiap 5 menit untuk melapor kepadaku. Ya, saudara Dao. Kedua pria itu menerima perintah itu dan pergi, sementara Zhao Yidao mendatangi Yang Chou yang terengah-engah lagi. Ada suara pop. Tangan kanan Zhao Yidao, yang baru saja dia bersihkan, sekali lagi menamparkan pipi kiri Yang Chou yang bengkak. Kekuatan besar hampir mematahkan leher Yang Chou, dan darah berceceran dari sudut mulutnya. Otang pembawa sial, kakak Dao sedang berbicara denganmu, apa yang kamu pura-pura berada di sana? Zhao Yidao sepertinya penuh kebencian terhadap Yang Chou. Dia mengangkat kepala Yang Chou dengan kakinya, lalu menginjaknya dengan keras dan terus mendorongnya dengan keras. Bodoh amat John, pria gendut bodoh. Kakak Dao sangat menghargaimu,
jadi dia membiarkanmu menjalankan tugas untuk kakak Dao. Itu hal yang baik untukmu. Jika ada pria cantik yang datang, kamu akan membuatku tersingkir demi kakak Dao. Sial, itu, menurutmu penyelamat seperti apa Lin Nan itu? Semakin dia memarahi, semakin keras dia menginjak kakinya, menyebabkan seluruh wajah yang Chow Chow berubah bentuk. Apakah kamu pikir kamu bisa berdiri jika kamu mengikuti Lin Nan ini? Hahaha, lanjutkan dan wujudkan mimpi bodohmu, aku akan memberitahumu, kamu akan diinjak olehku selama sisa hidupmu. Ingat, aku akan diinjak olehmu selama sisa hidupmu, haha. Jangan bicara tentang kamu pria gendut bodoh, itu kakakmu Nan, aku akan menginjak-injaknya sampai mati dengan cara yang sama nanti, menginjak-injak dia sampai mati. Hahaha. Zhao Yidao tersenyum gila lagi, tapi yang Chow Chow di depannya benar-benar kehilangan kekuatan untuk melawan. Dia hanya bisa menggunakan kekuatan terakhir di tubuhnya untuk melihat ke sisi berlawanan dengan tatapan bercanda. Idiot, tertawa saja, sebelum kakak Nan datang, ini terakhir kalinya kamu bisa tertawa. Hei, gendut, kamu benar-benar menjanjikan. Beraninya kamu memandang saudara Dao dengan mata seperti itu. Sorot mata yang Chow Chow membangkitkan keganasan di hati Zhao Yidao. Sepertinya kakak-kakak senior belum memperlakukanmu dengan nyaman sekarang. Ayo, datang dan biarkan Chow Chow merasa baik. Ya, saudara Dao. Sekelompok antek Zhao Yidao, para murid sampah yang hati nuraninya telah dimakan oleh guk-guk, berjalan menuju yang Chow Chow lagi dengan senyuman ganas, melihat badai pemukulan yang hebat akan menimpa pria gemuk malang itu lagi. Tetapi pada saat ini, para murid yang baru saja diutus oleh Zhao Yidao untuk merayu Lin Nan berbalik. Terlebih lagi, ketika mereka kembali, mereka merasakan bau aneh di sekujur tubuh mereka, yang secara langsung menyebabkan pergerakan di seluruh lingkaran gemetar. Lalu berhenti. Saya melihat dua orang ini, mereka terlihat angkuh dan sombong saat keluar, namun saat mereka kembali sekarang, seluruh tenaga di tubuh mereka seakan terkuras habis, bahkan langkah berjalan mereka pun ringan dan tanpa tenaga apapun. Kenapa kamu kembali begitu cepat? Zhao Yidao melihat ada yang tidak beres di antara mereka berdua, namun pertanyaannya sepertinya tidak didengar sama sekali oleh mereka berdua. Untuk sesaat, suasana di dalam lingkaran menjadi mencekam dan menakutkan oleh tingkah aneh kedua orang ini. Tidak peduli bagaimana semua orang berteriak, mereka tidak merespon. Bahkan Zhao Yidao naik dan menamparkan mereka dua kali dan tidak dapat membangunkan mereka. Mereka masih berdiri tegak. Dia berjalan menuju Yang Chow Chow. Dengan dua pukulan, ketika mereka sampai di depan Yang Chow Chow, mereka tiba-tiba melunak, lalu berlutut tegak, seolah-olah dua anak yang melakukan kesalahan sedang berlutut di depan ayah kandungnya. Tetapi ketika orang lain melihat ke arah kedua orang tersebut, sesampainya di sana, yang dilihatnya adalah dua mayat dengan pendarahan dari 7 lubang. Apa-apaan? Dia melihat hantu. Melihat pemandangan yang mengerikan ini, setiap pemuda berbaju hijau merasakan hawa dingin menjalar di punggung dan sepanjang tulang punggungnya, dan langsung mengeluarkan keringat dingin. Bahkan Zhao Yidao memiliki butiran keringat di dahinya, merasakan bahwa akar gigiku sedikit mati rasa. Saat mata semua orang tertarik pada dua orang yang mirip zombie itu, suara yang sama dinginnya tanpa sedikit pun emosi manusia terdengar di dalam lingkaran sihir. Apakah kamu takut? Tidak masalah, kalian semua akan pergi menemani mereka nanti. Hantu. Ketika suara Lin Nan terdengar, beberapa pemuda berkemeja hijau ketakutan dan berteriak. Namun segera, ketika semua orang melihat siapa yang datang, semua ketakutan mereka berubah menjadi kemarahan yang tak ada habisnya. Lin Nan, itu kamu. Semua orang merasa telah sangat dibodohi. Rasanya seperti sekelompok pemburu yang telah lama menunggu untuk menyergap, tetapi ditipu oleh kelinci putih kecil yang mereka incar. Lin Nan tidak berbicara, matanya dengan cepat mengembara, dan kemudian dia langsung menatap Yang Chow Chow di belakang kerumunan. Pupil matanya tiba-tiba menyusut. Ini, apakah pria tak berbentuk dan berlumuran darah di depanku masih pria gemuk kecil konyol yang benar-benar mengaku padaku malam itu? Hanya saja, aku tidak ingin kamu meremehkanku, kakak Nan. Kata-kata Yang Chow Chow yang sedikit bersemangat sepertinya masih bergema di telinganya. Aku ingin mengikuti kakak Nan, setidaknya. Aku tidak harus hidup seperti guk-guk. Mata kecil Yang Chow Chow yang tulus dan tegas bersinar dengan secercah harapan yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Tapi hari ini, pria gemuk kecil yang menganggap Lin Nan sebagai harapan masa depannya terlibat dalam situasi tragis ini karena urusannya sendiri. Tapi meski begitu, Lin Nan samar-samar melihat bahwa pria itu masih menggunakan kekuatan terakhirnya untuk menunjukkan senyuman yang sangat memuaskan. Kakak Nan, aku tahu kamu pasti akan datang. Ya kawan, aku datang. Kakak Nan ada di sini. Mata Lin Nan beralih dari Yang Chow Chow ke pemuda berkemeja hijau di depannya. Niat membasmi yang mengerikan yang belum pernah muncul sejak keluar dari rerun dewa kuno muncul dari hatinya tak terkendali. Sebuah suara yang sepertinya memiliki nafsu yang tak ada habisnya mulai terdengar di benak Lin Nan. Hei, nak,
Apa kabar? Apakah kamu membenci binatang buas di depanmu? Apakah kamu merasa hatimu dipenuhi dengan keinginan untuk membasmi? Tidak masalah, basmi. Basmi. Di dunia ini, hanya kekuatan yang ada kebenaran abadi. Para kupu-kupu malam yang berani menyakiti temanmu, datang dan hancurkan mereka. Hahaha. Perlahan-lahan, warna merah samar muncul di mata Lin Nan, membuat matanya yang awalnya seperti pedang dingin semakin sulit untuk dilihat. Shuro Laut Darah. Kematian dari neraka. Lin Nan, kamu benar-benar berani membasmi seseorang. Zhao Yidao tidak menyangka Lin Nan akan muncul sedemikian rupa. Dia awalnya ingin mengatakan beberapa kata lagi untuk memamerkan kekuatannya, tetapi ketika dia melihat mata Lin Nan sekarang, dia merasa seolah-olah dia telah direduksi menjadi ada, disembelih oleh orang lain. Dia seperti anak domba, dan dia bahkan tidak bisa mengucapkan kata-kata kasar. Lin Nan mengabaikannya sama sekali dan berjalan seolah-olah sedang melihat orang mati. Satu orang memaksa kembali lebih dari selusin murid kuat Akademi Suci Qingling. Tidak ada yang berani mendekati Lin Nan dalam jarak 5 meter, apalagi perburuan atau penyergapan yang konyol. Bahkan tidak ada orang terkutuk yang berani datang dan menghadapinya. Sial, mereka sekumpulan sampah. Apakah kamu begitu takut pada mereka? Apakah kamu lupa tas makhluk roh yang diberikan kakak senior kepada kita? Lepaskan makhluk roh itu. Di antara sekelompok orang, Zhao Yidao hampir tidak bisa mempertahankan keberanian dan alasan, dan dia dengan cepat berteriak untuk mengingatkan semua orang. Ya, aku sangat terkejut dengan aura mengerikan anak laki-laki ini hingga dia lupa melakukan persiapan seperti itu. Seolah-olah mengambil sedotan penyelamat hidup, para pemuda berkemeja hijau dengan cepat melepas tas makhluk roh dari pinggang mereka dan tidak sabar untuk membukanya. Mereka benar-benar tidak tahan dengan niat membasmi Lin Nan yang mengerikan yang hampir menghancurkan jiwanya. Mohon dewa memberkati, biarkan makhluk spiritual ini dengan cepat menghancurkan pemuda seperti Ibel ini. Mengaum, raungan besar terdengar. Antara Lin Nan dan para pemuda berkemeja hijau, selusin makhluk roh tingkat suci yang kuat tiba-tiba muncul. Ghost Fierce Wolf, laba-laba Ibel berwajah 1000, Wind Leopard, dan lebih dari selusin makhluk roh menakutkan yang bisa mencapai surga ke-6 atau ke-7 dari orang suci tiba-tiba muncul dipenuhi dengan tekanan mencekik dari berbagai makhluk spiritual segera membubarkan aura pembasmi yang mengerikan dari Lin Nan. Pertarungan yang hebat. Ternyata inilah kekuatan pendukung sebenarnya dari cucu-cucu ini. Dalam uji coba makhluk roh, tercipta ilusi bahwa Lin Nan bertemu dengan makhluk roh tingkat suci yang kuat dan dicabik-cabik oleh makhluk roh. Melihat orang-orang ini, mereka benar-benar menghabiskan banyak uang untuk Lin Nan. Ada lebih dari selusin makhluk spiritual dari surga ke-6 dan ke-7 para orang suci. Anda harus tahu bahwa kekuatan tempur makhluk spiritual jauh lebih tinggi daripada manusia pada level yang sama. Kekuatan makhluk spiritual di surga ke-7 sudah setara dengan ras manusia yang kuat di surga ke-8, binatang spiritual yang kuat ini saja sudah cukup. Sebanyak 5 orang kuat yang setara dengan orang suci tingkat 8, ditambah Zhao Yidao, ada 6. Total 7, 8, dan 8 lainnya. Ada hampir 20 penguasa alam surga ke-6 dan ke-7 dari orang-orang suci dan binatang spiritual lainnya, semuanya ada di sini untuk menghancurkan Lin Nan. Bagus sekali. Orang baik yang tidak akan pernah menyerah. Memikirkan apa yang disebut sebagai kakak laki-laki senior hari itu, mau tak mau aku merasa merinding oleh keburukan dan kekejaman pria ini, dan khawatir dengan situasi Lin Nan. Ketika makhluk spiritual yang sangat kuat ini muncul, semua orang termasuk Zhao Yidao memiliki senyuman gila di wajah mereka yang mengatakan, kamu sudah mati. Tidak peduli seberapa kuat Lin Nan, menghadapi jebakan maut seperti ini, dia hanya bisa dicabik-cabik oleh binatang buas. Sayangnya, perkembangan masalah ini sekali lagi membuat para sampah ini melotot. Begitu banyak makhluk spiritual yang kuat hanya menimbulkan ekspresi jijik yang tidak berarti di wajah Lin Nan, seolah berkata hanya itu. Dari awal hingga akhir, langkah kakinya tidak pernah berhenti sedikit pun karena kemunculan anak-anak kucing dan anak guk-guk tersebut. Hanya dalam beberapa tarikan napas, ia berada dalam jarak 10 meter dari binatang itu. Meskipun Ghost Wolf, Thousand Face Demonic Spider, dan Wind Leopard adalah binatang spiritual yang telah dijinakkan oleh penjinak binatang buas yang kuat, keganasan mereka tidak berkurang sama sekali mengabaikan kehadiran mereka dan bergegas menuju Lin Nan sambil mengaum. Tapi saat mereka hendak bergerak, raungan mengejutkan yang jauh melebihi tekanan semua makhluk spiritual terpancar dari tubuh Lin Nan, atau tidak bisa dikatakan berasal dari kepalanya. Raungan ini secara langsung mengguncang seluruh susunan rune hingga runtuh, dan seluruh tanah tampak bergetar. Raungan ini seperti auman harimau, mengeluarkan aura yang luar biasa dan mendominasi, tetapi ini bukan hanya auman harimau, sepertinya ada sedikit auman naga, dan mengandung tekanan tertinggi dari makhluk spiritual tingkat tinggi. Yang disebut makhluk roh tingkat suci lainnya yang hadir terguncang oleh suara yang menggemparkan bumi ini,
dan semua wajah mereka memiliki ekspresi antropomorfik yang luar biasa di wajah mereka, yang akhirnya berubah menjadi ketakutan yang mendalam. Ketakutan semacam ini tidak datang dari hal lain, tapi tingkat penindasan paling dasar yang berakar pada garis keturunan makhluk roh. Kekuatan naga yang tak tertandingi yang dibawa secara samar-samar dalam auman tidak boleh tersinggung di hati makhluk roh biasa manapun kuat. Apa yang salah dengan ini? Zhao Yidao dan yang lainnya juga ketakutan. Drama berdarah yang awalnya dijanjikan tentang sekelompok binatang yang membuat kekacauan dan mencabik-cabik Lin Nan tidak terjadi. Sebaliknya, kelompok binatang buas yang telah dibujuk sebelumnya ketakutan menjadi puk oleh raungan yang datang entah dari mana. Bagaimana kamu bisa memainkan ini? Otang pembawa sial, naik, naik dan pisahkan dia. Setiap orang berusaha mati-matian untuk menggunakan token giok binatang roh di tangan mereka. Binatang roh semacam ini tidak menyerah pada mereka. Pemilik binatang roh akan memberi mereka token giok binatang roh ini binatang roh. Pada saat ini, semua anak muda berkemeja hijau hampir ketakutan sampai ke titik skizofrenia oleh situasi aneh saat ini. Jika bahkan makhluk spiritual ini tidak dapat menghadapi Lin Nan yang jahat, maka mereka akan benar-benar berada dalam masalah hari ini. Mengaum, mengaum. Akhirnya, meskipun mereka takut dan menyerah, bagaimanapun juga, ini adalah makhluk roh yang telah menyerah. Selain naluri mereka dan kontrak jiwa dengan pelatih yang mengendalikan mereka, makhluk roh ini akhirnya dipaksa untuk menyerah kepada Lin Nan. Xiaoyan, aku serahkan padamu. Lin Nan sama sekali tidak memperhatikan pergerakan anak-anak kucing dan anak guk-guk ini, dia mengerang pelan, dan kemudian sosok merah menyala terbang keluar dari dunia Qian Kun dalam pikirannya mendominasi yang agung dan tak tertandingi. Binatang spiritual Xiaoyan akhirnya muncul kembali di dunia. Xiaoyan saat ini tampaknya sedikit lebih kuat daripada apa yang dilihat Lin Nan di dunia Qian Kun beberapa hari yang lalu. Sisik merah menyala memancarkan cahaya terang yang membuat orang buta, dan sepasang tanduk binatang di dahinya sudah ada. Dia memiliki penampilan yang agak kasar dan tajam, terutama tatapan bangga dan kuat di mata harimau, yang membuatnya begitu menarik sehingga dia tidak punya teman. Menghapus. Benar saja, saudara Nan tidak merasa malu. Setelah Xiaoyan muncul, dia sepertinya telah langsung membaca pikiran Lin Nan dan kemarahan yang luar biasa di dalam hatinya. Emosi seperti itu membuatnya, yang sudah sangat pemarah, mengaum ke langit lagi, dan langsung berubah menjadi dewa merah menyala yang sulit dibedakan dengan mata terbuka. Cahayanya menembus kawanan. Seperti kata pepatah, apapun jenis guru yang ada, pasti ada makhluk spiritual seperti apa. Di permukaan, alam Xiaoyan saat ini tampaknya baru saja mencapai alam utama binatang roh suci. Namun, kekuatan tempur yang ditampilkannya saat ini sebenarnya sama dengan Lin Nan ukuran. Dengan jentikan cakarnya, 5 bekas cakar merah tua tertinggal tepat di wajah panjang dan sempit serigala jiwa Yin. Dengan hentakan dan tatapan tajam yang tiba-tiba, 3 kaki kanan laba-laba ibel berwajah 1000 langsung diinjak-injak olehnya. Apa yang disebut kecepatan, macan tutul angin, secepat angin sungguh menggelikan di depan cahaya merah dewanya. Mulut harimau merobek sepotong besar daging dan darah dari kaki belakangnya, menyebabkan macan tutul itu merasakannya seperti kesakitan. Ia meratap di tanah seperti kucing kecil. 5 makhluk roh suci tingkat ke-7 semuanya dikalahkan oleh Xiaoyan dalam waktu kurang dari 1 tarikan napas. Selusin makhluk roh yang tersisa bahkan memiliki kekuatan yang lebih buruk, belum lagi mereka tersapu oleh aura merah bahkan tanpa memenuhi syarat untuk menggunakan cakar mereka, dan seluruh binatang itu jatuh ke tanah dalam keadaan layu. Saya tidak melihatnya selama setengah tahun, Xiaoyan sangat kuat, sangat kuat. Tepat ketika Xiaoyan memamerkan kekuatannya, Lin Nan juga tidak diam. Dia datang ke depan pemuda berkemeja hijau yang hampir ketakutan. Cahaya dingin melintas di matanya, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi roh transendental bayangan batas kecepatan mereka hanya sekilas, dan lebih dari selusin orang merasa tangan mereka sepertinya kosong. Brengsek, Lin Nan telah mengambil token giok dari binatang spiritual yang mereka pegang di tangan mereka seperti nyawa mereka, dan memandang mereka seperti hakim kejam yang bertanggung jawab atas hukuman di kuil Yama. Sekarang, biarkan kamu mengalami penyiksaan kejam yang diderita saudaraku. Lin Nan mencibir jahat, cahaya putih dingin terpancar dari gigi putihnya, dan kekuatan jiwanya yang kuat secara bersamaan mengeluarkan instruksi ke selusin tablet giok binatang roh di tangannya. Robek mereka hidup-hidup, mengaum, selusin makhluk roh yang hadir semuanya berteriak gembira. Ya, ini kegembiraan. Dan dengan lega, awalnya, mereka tidak ingin melawan Xiaoyan karena naluri, tetapi mereka terpaksa bertarung karena kendali kartu giok binatang roh. Selain itu, mereka sama sekali bukan lawan Xiaoyan saat ini, mereka hanya menderita dan disiksa. Sekarang lebih baik, saya akhirnya tidak perlu bertarung melawan bos tingkat tinggi dari spesies tak dikenal dengan kekuatan naga. Adapun manusia di depan saya, mereka semua terlihat sama,
jadi mencabik-cabik mereka tidak berarti mencabik-cabik mereka, mencabik-cabiknya akan membuat mereka lumpuh. Ayo, kekuatan yang ditampilkan oleh makhluk roh yang telah mendapatkan kembali komandonya tidak banyak berubah kali ini, tapi jika targetnya diubah, itu akan menjadi pemandangan yang sama sekali berbeda. Astaga, membantu. Tidak, biarkan aku pergi, mengaum. Suara menyedihkan dari lebih dari selusin ayah dan ibu yang menangis terdengar, dan lebih dari selusin orang dengan cepat berbalik dan mencoba melarikan diri untuk meminta bantuan. Sayangnya, dengan kekuatan mereka, ketika menghadapi makhluk spiritual yang kuat ini, mereka hanya bisa berubah menjadi darah makanan. Raungan yang menyayat hati, suara tajam dari tendon dan tulang yang patah. Suara mengunyah daging dan darah terkoyak. Namun, hanya beberapa menit, bagi satu-satunya Zhao Yidao yang tersisa, terasa seperti berabad-abad telah berlalu, dan itu adalah serangkaian mimpi buruk yang mengerikan selama berabad-abad. Anak ini bukan manusia, dia ibel. Terlebih lagi, dia adalah ibel paling kejam dan tidak manusiawi di neraka. Zhao Yidao tidak lagi tahu ekspresi seperti apa yang harus ditunjukkan di wajahnya. Setelah semua suara terdiam, dia tahu bahwa anak buahnya sudah selesai, dan dia sendiri juga sudah selesai. Xiaoyan telah melompat kembali ke bahu Lin Nan, dan sekelompok makhluk roh juga berbaris dan berdiri di belakang Lin Nan seperti hewan peliharaan. Masing-masing dari mereka meneteskan darah di mulut mereka, yang semakin menyoroti teror dan keganasan Lin Nan. Ku bilang, suara Lin Nan masih begitu tenang, tapi seperti guntur di telinga Zhao Yidao, membuatnya gemetar, jangan main-main denganku. Dari masuknya Lin Nan hingga saat ini, serangkaian pembasmian berdarah tampak rumit, namun nyatanya hanya memakan waktu beberapa menit. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan, kamu tidak bisa menyalahkanku. Lin Nan memandang Yang Chou di tanah. Yang terakhir tampak jauh lebih baik karena penampilan Lin Nan. Meskipun dia tidak dapat berbicara, mata kecilnya sudah penuh energi. Lin Nan memotong tali Yang Chou dengan semburan kekuatan spiritual dan memberinya tatapan yang mengatakan, tonton pertunjukannya. Kemudian dia melihat lagi ke arah Zhao Yidao, yang benar-benar basah oleh keringat dingin. Ya, ini salahku. Zhao Yidao sudah aman dan tidak memiliki semangat juang. Hanya bercanda, meskipun dia adalah orang kuat di surga ke-8, dia tidak bodoh. Sekarang makhluk spiritual manapun di belakang Lin Nan dapat mencabik-cabiknya, ditambah monster merah yang lebih menakutkan di bahunya, dan bahkan potong rambutku. Nan, kakak Nan, kamu punya banyak, lepaskan aku, kata-kata Zhao Yidao mulai bergetar sepenuhnya, tapi dia masih berdoa memohon secercah harapan. Jejak rasa jijik melintas di mata Lin Nan. Pada titik ini, apakah Anda terlalu bodoh untuk mengatakan ini, atau Anda menghina kecerdasan saudara saya? Dia mengulurkan tangannya, meraih leher Zhao Yidao, dan mengangkatnya ke udara seperti ayam. Yang Chou pasti mengatakan hal yang mirip denganmu, tapi apa yang kamu lakukan? Tidak, jangan. Seluruh tubuh Zhao Yidao tertahan di pergelangan tangan Lin Nan yang seperti baja, dan dia menatap kakinya dengan putus asa, tetapi dia menjadi semakin tidak berdaya. Dia tahu bahwa dia akan menghadapi akhir yang sangat menyedihkan, tapi ini semua salahnya dia yang melakukannya menyalahkan dirinya sendiri. Ayo berkumpul, jangan tinggalkan satu pun dagingnya. Lin Nan tiba-tiba mencubit 3 jarum emas dari tangan kirinya dan menusuk 3 titik akupuntur besar Zhao Yidao secara langsung, memenjarakan seluruh kekuatannya tetapi memungkinkan dia untuk mempertahankan kesadaran jernih dan tidak pernah pingsan karena rasa sakit. Zhao Yidao, yang sangat tidak berdaya, dilemparkan ke binatang spiritual di belakangnya. Selusin gigi tajam menunggu dengan penuh semangat, menunggu untuk memberikan sampah tidak manusiawi di depannya ini sebuah pukulan telak. Raungan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya, suara robekan tulang dan daging, dan lolongan tenggorokan Zhao Yidao berlangsung selama beberapa menit. Ini adalah hadiah terbaik untuk orang-orang ini. Dia ingin menggunakan makhluk roh untuk menyergap Lin Nan, tetapi dia malah memberi Lin Nan alat pembasmi terbaik. Bermain dengan makhluk roh di depan seorang pelatih jenius, saya benar-benar tidak tahu bagaimana menulis kata kematian. Chou, kamu baik-baik saja. Lin Nan menjemput semua orang dan segera mendatangi Yang Chou, yang sepertinya masih tersenyum di tanah. Pria gemuk tak berperasaan ini masih bisa tertawa saat ini. Sementara Lin Nan membantu pria gemuk itu berdiri, dia menggunakan tangannya yang lain untuk dengan cepat memasukkan jarum emas ke beberapa titik besar di tubuh Yang Chou untuk menghentikan pendarahan, membangun otot, dan merangsang potensi kehidupan kepala. Tidak perlu, kakak Nan. Aku tahu tubuhku. Kamu tidak perlu merawatku lagi. Aku akan tidur siang saja dan baik-baik saja. Sial, kenapa kalimat ini terdengar begitu menyedihkan? Lin Nan merasa hatinya tiba-tiba menjadi sangat tersumbat, dan air mata yang sudah lama tidak dia rasakan mulai mengalir di matanya. Chou, tunggu sebentar, saudaraku, keterampilan medis jarum ajaibku pasti akan menyembuhkanmu.
Jika aku tidak membiarkanmu mati, bahkan Raja Neraka tidak akan bisa menyuruhmu pergi. Aku tahu. Yang Chou Chou tersenyum begitu damai. Aku tahu kakak Nan masih memiliki banyak kemampuan yang kuat. Hanya saja aku sangat ingin tidur sekarang. Lin Nan tahu bahwa dia tidak boleh tertidur pada saat ini. Kekuatan spiritual langit dan bumi yang tak ada habisnya mengalir ke tangannya, tetapi ini masih tidak dapat menghentikan mata Yang Chou Chou untuk menutup secara bertahap. Kakak Nan, aku mengantuk sekali. Kakak Nan, hati-hati. Jelek, jelek. Untuk pertama kalinya dalam hidup Lin Nan, seorang teman yang dikenal memejamkan mata di hadapannya, ia menghargai cinta dan kebenaran di dalam hatinya. Perasaan memilukan itu begitu menyakitkan hingga membuat orang marah, mata, lalu mulai mendengkur merata. Ah, apakah kamu masih mendengkur? Gosok 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 gosok. Lin Nan merasa hatinya hampir hancur. Orang ini bilang dia ingin tidur, tapi dia benar-benar tidur. Bisakah kamu berhenti menipu perasaan kakakmu seperti ini? Lin Nan berharap dia bisa menamparkan wajah pria gemuk yang hanya ingin tidur ini, tapi segera, senyum lega muncul di wajahnya. Akhirnya, saya menyusul. Tunggu, luar biasa sekali. Lin Nan melihat pemandangan yang membuatnya tercengang. Saya melihat Yang Chou Chou memasuki kondisi tidur, dan tubuhnya benar-benar memulai perbaikan diri yang sangat ajaib. Luka dan memar yang telah disiksa di masa lalu pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata terbuka itu dari Lin Nan. Sihir jarum emas berkali-kali lebih baik. Ini, di sini lagi. Ini adalah kedua kalinya Lin Nan melihat tingkah aneh Yang Chou Chou setelah tertidur. Dia ingin memeriksa denyut nadi Fatih, tetapi begitu dia menyentuh tubuhnya, dia bisa merasakan kekuatan spiritual yang luar biasa seperti semburan gunung dan tsunami dan menjentikkan jarinya jauh. Ini adalah fluktuasi kekuatan spiritual yang menakutkan. Fisik seperti apa yang dimiliki pria gendut ini? Mengapa kekuatan di tubuhnya baru mulai bekerja dan dilepaskan saat dia tertidur? Terlebih lagi, begitu kuatnya hingga Lin Nan pun merasakan jantung berdebar-debar. Lin Nan tidak terburu-buru mempelajari perilaku aneh Yang Chou Chou, tetapi berdiri perlahan, dengan kilatan dingin lagi di matanya, dan berkata dengan keras bisa melihat semua anak buahnya memberi makan guk-guk, saya tidak tahan itu. Baru sekarang aku keluar, dan aku sudah sedikit mengagumi kalian. Haha, Saudara Lin Nan, Anda merasa sangat tersanjung. Kami juga terkejut dan tidak bisa berkata-kata atas penampilan luar biasa Anda, Saudara Lin Nan. Terdengar suara langkah kaki, dan 4 sosok berkemeja hijau masuk ke dalam lingkaran sihir lagi. Namun, keempat orang ini beberapa kali lebih kuat dari Zhao Yidao. Pemimpinnya adalah kakak laki-laki yang muncul di depan Zhao Yidao dan yang lainnya hari itu. Jika Lin Nan mengetahui daftar Master Akademi Suci Qingling, dia akan dapat mengenali sekilas bahwa tuan muda dengan penampilan yang anggun dan anggun ini, adalah Master Qingling saat ini. Orang terkuat kedua di Akademi Suci. Sima Kongnian. Di belakangnya, orang yang berjalan paling dekat adalah seorang pemuda dingin yang memegang pedang panjang. Ada kemarahan yang tak ada habisnya di matanya. Terlihat bahwa tindakan Lin Nan dalam menyiksa murid Qingling barusan telah membuatnya marah. Matanya seperti pedang tajam yang hendak memotong Lin Nan menjadi beberapa bagian. Master Pedang, Jing Wuxin, Master Muda peringkat keempat dari Akademi Suci Qingling. Dua orang terakhir, satu membawa lusinan tas makhluk roh besar dan kecil, adalah O Keyang, salah satu pelatih binatang paling kuat di Akademi Suci Qingling yang terakhir memiliki aura jiwa yang membuat jantung berdebar-debar melayang di sekujur tubuhnya adalah pemandangan langka melihat master dari Sol Dao Sein, Sun Yansheng. 4 ahli peringkat teratas di Akademi Suci Qingling kini berkumpul, dan keempat orang ini adalah pemimpin sebenarnya di balik masalah penjarahan sumber daya seluruh murid tukang. 440.